Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Serba Ilmu LK Channel. Pada video kali ini kembali saya akan membahas materi pelajaran matematika untuk pelajaran mengenai lingkaran. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran, rumus luas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari ikuti apa yang saya jelaskan di dalam video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Agar channel YouTube saya dapat lebih berkembang lagi dan kalian akan menerima notifikasi setiap saya mengupload video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sekarang kalian amati gambar berikut ya, gambar yang disajikan dalam slide ini. AB itu adalah diameter lingkaran ya. Jadi dari titik A ke titik B ini adalah diameter. Kemudian dari OA, OB, OC ya. OA kemudian ke OB, kemudian ke OC, ini adalah jari-jari. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi jari-jari ya, jari-jari itu adalah setengah daripada diameter. Nah, ini jari-jari ya. Jadi jari-jari R, diameter diberi lambang D. Atau diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Oke, sekali lagi, A ke titik B, dari titik A ke titik B itu dinamakan dengan diameter, sedangkan dari titik O ke A, ya, ke A, dari titik O ke B, dan dari titik O ke C, ini adalah jari-jari. Lalu busur. Busur adalah garis lengkung AB. Nah, di sini ya, kalian perhatikan garis lengkung AB. Garis lengkung AB, ya, ini garis lengkung AB ini, itu adalah busur atau garis lengkung AC ya. Garis lengkung AC ini dinamakan dengan busur ya, yang melengkung ini ya, garis lengkung AC. Atau garis lengkung BC ya, garis lengkung BC. Nah, ini dikatakan dengan busur. Lalu yang keempat, kalian perhatikan tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis lurus B ke C. Nah, ini namanya tali busur ya. Dari B ke C ini namanya tali busur. Yang tegak lurus, maaf, yang lurus. Ya, yang lurus ini dikatakan adalah tali busur. Yang ini. Lalu tembereng. Tembereng adalah daerah arsiran antara busur BC dan tali busur BC. Nah, jadi tembereng itu busur BC ya, busur BC dan tali busur BC. Ya, ini yang berwarna kuning ya, yang diarsir berwarna kuning. Ya, ini namanya tembereng. Oke. Kemudian juring. Ya, juring. Juring AOC. Kalian perhatikan AOC. Ya, ini yang berwarna biru, ini namanya adalah juring. Oke. Nah, jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan jari-jari. Ya, dibatasi oleh tali busur dan jari-jari. Nah, tali busurnya yaitu AC dan jari-jarinya adalah OA dan OC. Nah, ini namanya juring. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan tadi ya tembereng ya. Tembereng itu yang ini ya, maaf. Di sini kita ganti dulu warnanya. Nah, ini jadi tembereng ya. Tembereng itu yang berwarna kuning. Ya, ini namanya tembereng. Lalu sekarang apa yang dimaksud dengan apotema? Ya, apotema. Apotema itu adalah OD ya. Nih. Nah, ini apotema namanya, yang garis berwarna merah. Ya, garis yang berwarna merah nih atau D ini adalah apotema ya. Jadi dari titik O ini ditarik garis berwarna merah ya. Nah, ini bertemu dengan tali busur ya, bertemu dengan tali busur ya, ini namanya apotema yang garis berwarna merah. Nah, itulah sekelumit ya
tentang unsur-unsur lingkaran. Baiklah, sekarang kita perhatikan di sini untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran itu rumusnya adalah Pi dikali R pangkat 2. Lalu untuk mencari keliling, ya tadi mencari luas, sekarang mencari keliling adalah 2 dikali Pi dikali R. Atau Pi dikali dengan diameter. Jadi R itu jari-jari, D itu diameter. Nah, untuk Pi itu nanti dapat bernilai 22/7 atau 3,14. Ini telah kalian dapat ketika kalian pelajari di sekolah dasar. Ya, ini berarti nilai Pi itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Pi dengan nilai 22/7 biasanya digunakan untuk jari-jari atau diameter yang kelipatan 7. Seperti 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Jadi yang kelipatan 7. Oke. Nah, digunakan 3,14 apabila jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Nah, ini rumus luas dan keliling lingkaran. Lalu, perhatikan yang berikutnya adalah luas juring dan panjang busur. Nah, di sini kalian perhatikan luas juring AOB. Ya, berarti yang ini, luas juring AOB, ya. Ini luas juringnya, rumusnya adalah ya, alfa per 360 derajat. Nah, karena dalam satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Lalu dikali dengan luas lingkaran. Ya, dikali dengan luas lingkaran. Nah, sini untuk mencari luas juring. Nah, jadi untuk mencari luas juring rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali dengan rumus luas lingkaran. Atau dikali dengan luas lingkaran. Pi kali R pangkat 2. Lalu untuk mencari panjang busur, ya panjang busur ya berarti panjang busur yang ini, ya panjang busur AB, ya panjang busur AB ini, ya. Nah biar lebih jelas, saya ganti warnanya, ya. Nah ini mencari panjang busur AB. Nah ini rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Ya, atau rumus keliling lingkaran. Jadi kesimpulannya, apabila kalian mau mencari luas juring adalah dengan mengalihkan dengan rumus luas lingkaran, dan apabila panjang busur mengalihkan dengan keliling lingkaran. Nah, itulah untuk rumus luas dan keliling lingkaran serta luas juring dan panjang busur. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kalian perhatikan sudut dalam lingkaran. Yang pertama, sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dengan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Nah, kalian perhatikan ya gambar ini. Ya, jadi sudut pusatnya itu adalah A, O, B. Nah, ini sudut pusatnya di O. Ini namanya sudut pusat ya, pusat lingkaran. Nah, dengan kaki-kakinya yaitu kaki OA dan kaki OB. Ya, ini kaki-kaki sudutnya. Ya, atau di sini sama dengan jari-jari. Oke, jadi pusat lingkaran tersebut ya sudut pusatnya adalah O ya dengan kaki-kakinya yaitu OA dan OB. Lalu bagaimana dengan sudut keliling? Ya, sudut keliling merupakan sudut yang titik sudutnya terletak di keliling lingkaran dengan tali busur sebagai kaki sudutnya. Nah, sekarang kita lihat sudut keliling yang ditunjukkan oleh ACE. ACE. Ya, ini yang dimaksud adalah di sini sudutnya. Ya, ACE. Lalu FBD. FBD. Nah, ini sudut keliling ya. Jadi ACE dan FBD ini merupakan sudut keliling lingkaran. Oke. Nah, hal-hal yang perlu kalian ingat di sini adalah yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama,
maka sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ini, ya. Nah, ABC ini adalah sudut keliling lingkaran. Sedangkan AOC ini adalah sudut pusat. Nah, busurnya yang mana? Yaitu busur AC. Busur AC. Jadi, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, nah maksudnya busur AC di sini, maka sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Jadi, seandainya sudut pusatnya itu 100, ya 100 derajat, maka sudut kelilingnya itu adalah 50 derajat. Apabila sudut pusatnya atau AOC ini 60 derajat, maka ABC sebagai sudut keliling adalah 30 derajat. Jadi sekali lagi, sudut keliling setengah dari sudut pusat. Ini yang harus kalian ingat pertama. Lalu yang kedua, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Ya, jadi sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di sini. ABC ini adalah sebagai sudut keliling, ya. B-nya di sini sudut keliling lingkaran, ya, menghadap diameter, yaitu diameter AD, ya, menghadap diameter AD. Maka sudutnya itu adalah 90 derajat, ya, atau sudut siku-siku. Demikian pula sudut keliling ACD. Nah, ini juga menghadap busur AD. Ya, menghadap busur AD, maka dia sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Nah, kalian perhatikan. Nah, atau AED, ya, atau DEA, ya, ini menghadap diameter juga, ya, menghadap diameter AD, maka sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian yang ketiga, sudut keliling yang saling berhadapan, jumlahnya 180 derajat. Oke, sekali lagi, sudut keliling yang saling berhadapan, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita jumlah, ya, sudut ABD dengan sudut DEB ini adalah 180 derajat. Lalu yang berikutnya, yang keempat, sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ya, perhatikan, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dimanapun letak titik sudutnya, besarnya adalah sama. Ya, jadi kesimpulannya adalah, jadi sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu selalu besarnya sama. Oke, jadi kayak kalian perhatikan ABC, ya, sudut ABC dengan sudut ACD ini besarnya sama. Sudut ABC dengan sudut AED ini besarnya sama. Atau sudut ACD dengan sudut AED ini besarnya sama. Ya, jadi sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ya, menghadap busur yang sama, itu maka besarnya adalah sama. Oke, ya. Demikianlah penjelasan saya mengenai lingkaran, ya, unsur-unsur lingkaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti. Terima kasih telah mendengarkan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.